Kuku temen Pak. Iya mulane Dari Tian itu bombo. ora percaya sih gue. Saya Sarmoyo. Oh. Ada yang mencarimu. Direk ini boleh. Buka kaki. Ayo. Silakan. Pak Lurah. Mohon maaf tidak. Bisa bekerja. Nah, buku pasti Mohon maaf Pak Lurah. Ada apa? Ini saya ada tamu. Setelah saya tanya, ternyata mencari siapa tadi? diri. Ini. Orang diri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman juga. Sudah lagi kon. Lama apa? Punten Pak Kiai. Tadi saya sudah Aman. ngobrol dengan Pak Lurah. Saya kebetulan sedang mencari leluhur saya, saudara saya, yang bernama Yurandini. Informasinya dulu pernah dibuang dan masuk ke desa sini. Mohon maaf. Saya di sini tidak apa-apa. Monggo Pak Lurah. Takutnya kan ini kan masih dalam Nggih. wilayah saya. Monggo. Nah, akhirnya saya datang ke sini untuk mencarinya, dan kebetulan tadi Pak Lurah mengatakan ya memang benar pernah ada perempuan yang masuk ke desa sini, dan kebetulan katanya sudah dinikahi sama panjenengan. Kalau boleh tahu, apakah saya bisa bertemu dengan beliau, istri panjenengan? Barangkali ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Karena seperti ini Pak Kiai Kusnan, dulu dia pergi meninggalkan anak kecil seumuran 3 tahun. Ya mungkin saya kasihanlah terhadap anak itu. Biarlah anak itu menemui ibunya. Sekarang dia sudah lepas dewasa. Pintar dia memilih janda. Saya sempat kaget ketika kau mengatakan nama istri saya sudah mau. Benar, Yurandini yang Tuhan tanyakan, benar, itu adalah istri saya. Yes. Duduk baik kon duduk Mas. Sebelumnya Pak Lurah, Pak Kiai, mungkin ngobrolan kita akan hikmat ketika kita berduduk. Iya, itu lebih bagus. Iya. Biasanya Silakan. kalau ada pembahasan penting memang biasanya duduk. Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Pak Kiai ini kan gimana? Pak Kiai. Nah, jika memang itu benar istri panjenengan, apakah boleh dan diizinkan saya untuk menemuinya? Ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan terhadap beliau. Kalau Tuhan ingin bertemu dengan istri saya rasa mustahil untuk sekarang. Ini Kiai tidak untuk diminta, hanya bertemu. Saya tahu Pak Lurah, tetapi tidak semudah itu. Ya memang istrimu memang putih, tapi jangan berpikiran buruk. Saya tidak merasa khawatir kalau istri saya dilirik orang ataupun direbut. Tetapi Udah gimana ya? keadaannya bukan seperti itu manusia. Bagaimana? Terus terang saja, istri saya sudah tidak ada dan sudah tidak bersama saya lagi. Terus ada di mana sekarang Pak Kiai Kusnan? Itu
Ceritanya panjang manusia. Kalau boleh ya sedikit ceritakan agar kami paham dan langkah apa yang harus kami lakukan nantinya. Seperti ini, saya akan ceritakan mungkin dari awal. Yurandini memang pendatang di hutan ini. Dan alhamdulillahnya Yurandini diterima oleh Pak Lurah sebagai warga di sini. Benar yang Pak Lurah katakan, banyak warga di sekitaran hutan sini itu menganggap istri saya itu adalah sesosok siluman. Yang mana kabar itu membuat warga di sekitaran sini takut. Berbekal kasihan, dan saya pun tidak menganggap dia adalah siluman. Saya pun mencoba untuk mendekatinya. Di sisi lain saya kasihan, di sisi lain juga dia sebatang kara. Di sisi lain juga suka. Ya mungkin itu dasarnya. Di sisi lain juga dia adalah seorang janda, yang mana di kepercayaan saya memuliakan seorang janda, apalagi sampai menikahinya, itu Allah menjanjikan pahala yang besar. Berbekal itulah saya menikahi dia sebagai pendamping hidup saya. Ya, lalu kenapa sekarang sudah tidak bersama panjenengan? Ceritanya seperti ini. Waktu itu malam menjelang pagi manusia, mungkin sekitar jam 2. Hujan deras. Waktu itu saya tertidur di kamar saya. Lalu karena ada guntur yang sangat keras, saya pun terbangun. Saya melihat di sisi saya tidak ada istri saya. Lalu saya keluar. Ternyata istri saya berada di depan rumah. Dia menangis, bersedih sambil memandangi hujan yang sedang turun. Waduh. Sebagai seorang suami, saya harus memahami perasaan istri saya. Saya pun bertanya kepada dia, "Wahai istriku, apa yang sedang kau pikirkan? Sampai-sampai di tengah malam seperti ini, dalam kondisi hujan, kau menangis dan meratapi hujan. Apa yang menjadi permasalahan?" Mau kentut. Lalu Pak Kiai, lanjutkan. Dia mengatakan tidak ada apa-apa. Kau pergilah tidur kembali. Saya percaya saja. Mungkin saja istri saya sedang mengenang ketika dia memiliki keluarga dan kemudian dia menjadi sebatang kara. Lalu kemudian saya tidur kembali dengan istri saya yang masih berada di depan memandang hujan. Apa tidak diajak tidur? Dia tidak mau, Pak Lurah. Setelah itu azan subuh berkumandang. Saya seperti biasa bangun untuk menunaikan sholat subuh. Ketika saya bangun, istri saya sudah tidak ada di depan dan juga tidak ada di samping saya seperti biasanya. Saya sempat panggil-panggil dia, tetapi tidak ada suara atau balasan yang menyaut panggilan saya. Saya kembali lagi ke dalam kamar. Saya mendapati sudah tidak ada pakaian dari istri saya yang ada di lemari. Semua barang dibawa olehnya.
Waktu itu saya benar-benar khawatir karena kondisi itu masih hujan dan suara guntur bergemuruh. Saya mencari dari selesai saya sholat subuh. Saya mencari ke sana kemari. Saya bertanya kepada warga di sekitar rumah saya. Dia tidak ada yang melihatnya. Saya mencari sampai ke pinggir hutan. Saya pun tidak menemukannya. Lalu saya bertemu seorang petani yang memang terbiasa bangun pagi untuk menuju ke sawah.